This is podcast kreasi. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kreasi Kreativitas Siniar Sisma. Bersama saya Renita yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah teman-teman, selamat datang kembali di podcast Sisma. Sudah lama nih kita gak berjumpa teman-teman. Nah sebelumnya kita udah banyak kali berjumpa ya teman-teman. Sebelumnya kita udah ngundang orang tua, udah ngundang alumni, bahkan kita sudah mengundang Balai Bahasa Provinsi Bali teman-teman. Nah kali ini kita akan kedatangan lagi nih teman-teman, tamu yang gak kalah spesial, dan tamu undangan ini dari di luar Sisma teman-teman. Kalau gitu kita langsung panggil aja nih ya teman-teman ya. Inilah dia teman-teman, Pak Made dari perwakilan di Dispora. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi ya. Bapak. Jadi Bapak boleh nih, gimana kabarnya? Astunggara baik, sehat, semangat. Semangat pagi ya Bapak ya. Semangat pagi. Oke. Kalau gitu, nah teman-teman ini belum tahu nih Bapak tentang siapa sih bapaknya ini. Boleh nih Bapak perkenalan dulu ke kamera. Siapa sih nama Bapak? Bapak dari mana? Dan boleh nih ceritain sedikit kesibukan Bapak akhir-akhir ini. Baik, terima kasih. Saya sendiri Made Sutarjana, ya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Dan saat ini untuk Dinas Pendidikan dan kesibukan saya pribadi tentu adalah melaksanakan berkunjung ke sekolah-sekolah, karena kaitannya sekolah sekarang sedang mempersiapkan review kurikulum untuk persiapan pembelajaran tahun 2025-2026. Iya. Oke Bapak, ngomong-ngomong tentang kurikulum, kan saya sendiri juga sebagai siswa ya Bapak juga mungkin lagi dilanda kebingungan ini. Sebenarnya gimana sih kurikulum sekarang gitu Bapak? Jadi saya mau nanya ke Bapak untuk siswa-siswa juga, gimana sih Pak dinamika kurikulum saat ini? Mengingat kita udah mau tahun ajaran baru nih Bapak ya 2025-2026. Boleh nih Bapak bisa bantu jelasin gitu. Kalau kurikulum yang memang berlaku saat ini kan kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan secara serentak, secara nasional, yang bisa dikatakan sebagai kurikulum nasional. Nah tentu yang mana yang terbaik, tentu saat inilah yang terbaik, karena memang kurikulum itu disusun sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi yang berkembang di saat ini. Saya kira dinamikanya seperti itu. Nah terhadap kurikulum itu apakah sudah sempurna baik, tentu masih ada pembenahan sehingga disiapkan lagi model-model pembelajaran, karena setiap perkembangan itu kan dievaluasi. Iya benar. Saya kira pemerintah masih terus untuk melakukan pembenahan itu. Jadi lebih ke mengikuti perkembangan zaman gitu Bapak dengan tetap juga evaluasi terus-terusan gitu Bapak Oke. Nah, sekarang ini kan kita ini udah di zaman serba cepat gitu ya Pak ya. Apa-apa tuh online, digital yang kayak gitu-gitu. Dan bahkan sekarang pembelajaran tuh udah bisa bilang full handphone ya Bapak Kalau menurut Bapak nih, apakah kurikulum saat ini sudah memenuhi kebutuhan siswa, di mana ini udah zaman secara digital? Kira-kira kurikulum saat ini sudah bisa belum memenuhi kebutuhan siswa? Terhadap memenuhi kebutuhan siswa, saya kira kurikulum ini kan sudah dirancang dengan perkembangan sekarang. Kalau dilihat sekarang ini kan kita pada era 4.0 sudah mau menuju ke era 5.0 sehingga terkait dengan pemenuhan digital ini memang terus dikembangkan, sehingga saat ini kan pemerintah mengembangkan coding AI saya kira ini adalah untuk memenuhi itu. Kalau dibilang sempurna masih perlu ada pembenahan. Jadi nanti bakal ada kayak coding kayak gitu-gitu nggak Bapak Oke, udah benar-benar ngikutin perkembangan zaman ya. Oke Bapak. Kalau gitu ini masih pertanyaan ini kayak udah nggak jauh-jauh beda nih masih di digital nih Bapak nih. Kan
kayak yang tadi Bapak bilang perkembangan zaman, peran teknologi itu udah nggak mungkin lepas Bapak dari dunia pendidikan gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana sih peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas kurikulum di dunia pendidikan? Peran teknologi sangat tinggi, sangat tinggi dalam tadi efektivitas pembelajaran. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari itu ya. Dan negara lain sedang berlomba-lomba untuk itu. Tetapi yang perlu kita sebagai siswa adalah memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Sebaik-baiknya ya Pak. Bahwa teknologi itu adalah kita manfaatkan betul-betul untuk kepentingan peningkatan kualitas kita. Jangan hanya untuk bermain saja, kan gitu ya. Sehingga dengan menggunakan itu otak kita bisa berpikir. Kita jangan hanya dimanjakan aja oleh mereka, tetapi perlu kita memanfaatkan supaya otak kita tetap bisa berpikir dengan bantuan teknologi itu. Kalau ini bisa dilakukan sejalan, nah ini luar biasa sebenarnya, bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu. Gitu nih Bapak. Jadi bisa dibilang penting banget Pak ya, penting banget. Tapi kalau digunakan sebaik-baiknya. Jadi ingat tuh teman-teman, ingat gunain baik-baiknya, jangan asal pakai GPT, AI kayak gitu-gitu ya Bapak ya. Kayak ngomong di GPT, buatin tugas saya, nggak boleh gitu ya Bapak ya. Kalau gitu nih Bapak nih, saya sebagai siswa kan udah melalui banyak fase kurikulum Pak, K13, kurikulum Merdeka, bahkan dinamika yang sekarang nih Bang G. Di kurikulum Merdeka tuh ada P5 gitu Bapak. P5 tuh bisa dibilang cukup kayak hal baru banget tuh, project kayak gitu Bapak. Nah, saya mau nanya nih, menurut Bapak, apakah dengan pelaksanaan P5 yang kemarin, project P5 kemarin, apakah udah mendapatkan hasil atau output yang maksimal bagi siswa? Nah, kira-kira dapat nggak nih menurut Bapak? P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kan gitu ya. Kalau dilihat dari dimensi yang ingin dihasilkan dan praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh sekolah, saya kira ini sangat bagus karena memang real anak mempraktekkan bagaimana dia bergotong royong, bagaimana dia kreativitas kan gitu ya. Ini kan sebenarnya sangat bagus bisa dilakukan oleh anak-anak, dan kami mengamati bahwa semua satuan pendidikan sudah melaksanakan itu. Dan saya kira ini sangat bagus dan sudah benar-benar didapatkan oleh anak-anak kita. Dan ini adalah salah satu dimensi yang diharapkan nanti lulusan kita mampu seperti itu. Nah, sekarang dengan pengembangan kurikulum ini dimensinya ditambah lagi dia. Kalau kemarin itu kan cuma 6 dia. Sekarang menjadi dimensinya menjadi 8. Ada siswa yang bisa berkeimanan, bertakwaan, kewargaan kan gitu. Yang ketiga ada dia harus anak kita mampu berkolaborasi. Kolaborasi juga. Ya, berkomunikasi seperti adik ini kan. Kreativitas, bernalar kritis. Dan yang terpenting adalah sehatnya itu. Sehat. Makin banyak ya Pak ya harapnya. P8 ini atau gimana nama itu? Namanya bukan P8. Bukan P8. Itu adalah dimensi lulusan yang diharapkan dengan penguatan profil itu, penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau gitu nanti jadi arahnya P5 ini nanti bakal kembangin gitu nggih Bapak, atau gimana? Iya, dikembangkan menjadi 8 dimensi. 8 dimensi nggih. Oke. Kira-kira penerapan itu kapan nggih saya Pak? Penerapan karena itulah pendekatan pembelajaran. Standar kompetensi lulusannya sudah turun, saya kira ini sudah harus mulai. Sudah harus dijalankan ya dari tahun ajaran baru ini udah. Tahun ajaran baru ini. Jadi udah siswa-siswa udah harus siap-siap nih bakal ada penambahan dimensi gitu nggih Bang? Iya, penambahan dimensi. Oke Bapak. Jadi saat akhir-akhir ini saya tuh udah dengar banyak banget nih dari guru-guru, dari orang-orang dari internet kalau ternyata ada metode pembelajaran baru nggih Bapak. Jadi kalau nggak salah inget nih, itu tuh metode pembelajaran deep learning. Deep learning itu bahasanya kok keren banget ya Bapak ya, keren banget. Deep learning, belajar secara dalam ya. Mendalam. Nah, kalau dari Bapak tuh boleh nih Bapak bantu jelaskan sebenarnya metode pembelajaran deep learning itu kayak apa dan apa sih ngebedain dengan metode pembelajaran sebelumnya, boleh nih Bapak?
terhadap pembelajaran deep learning, pelajaran mendalam, ini kan harapan nanti kepada anak-anak kita, kalau kita bicara deep learning itu kan pembelajaran yang berkesadaran, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mengembirakan. Gitu ya, mengembirakan. Kalau dengan hal itu dilakukan, nanti diharapkan anak-anak olah pikirnya, olah rasanya, olah hatinya, olahraganya bisa meningkat gitu. Ya, itu meningkat. Yang diharapkan ya, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan model pembelajaran yang sebelumnya, semua model-model pembelajaran itu adalah bagus. Semua bagus, cuman memang dilihat kondisi sekarang. Nah, ini memang perlu dilakukan pembelajaran, model-model pembelajaran seperti ini gitu. Kembali kepada situasional yang ada, yang harus dilakukan, sehingga dengan dilakukan pembelajaran mendalam itulah nanti diharapkannya adalah bisa mencapai atau menghasilkan 8 dimensi lulusan itu. Yang 8 standar itu berkaitan nih sama proyek ya Bapak Nggih. Jadi bisa dibilang ini juga komunikasi dua arah sama guru dan murid juga gitu Bapak Nggih. Bener ya. Pembelajaran kan harus berpusat di siswa sekarang. Tidak hanya gurunya aja, tapi siswanya yang harus aktif gitu loh. Gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama koneksi ya Bapak ya. Iya, oke, benar-benar. Guru belajar, kita juga belajar. Iya, benar. Oke. Sungguh menarik ya Bapak ya ini ya. Kurikulum dinamika yang sekarang nih. Kalau gitu saya mau nanya nih Bapak, kan kami para siswa ini udah mengalami banyak perubahan kurikulum gitu. Nah, otomatis dinamika kurikulum sekarang ini juga mengikuti perkembangan zaman kan Bapak. Kalau menurut Bapak pribadi gimana sih, atau enggak pendapat Bapak ngasih kita strategi yang baik untuk kita bisa siap gitu sama dinamika perubahan yang sekarang, dinamika kurikulum yang sekarang? Untuk siswa-siswa nih gitu. Ada nggak nih tips and trick atau strategi gitu untuk siswa-siswa? Iya, bagi anak-anak semua ya, saya kira bahwa bagaimana kita menyiapkan, karena pemerintah kan sudah membuat suatu kebijakan bagaimana menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Ya, kan ada 7 kebiasaan yang harus dilakukan. Yang pertama bangun pagi. Benar. Pagi. Yang kedua berolahraga. Yang ketiga sembahyang. Beriman ya. Beriman. Yang keempat makan yang bergizi. Yang kelima bermasyarakat, bersosialisasi, komunikasi nggih Bapak nggih. Yang lagi satu apa itu? Yang terakhir itu jangan tidur bergadang. Jangan tidur begadang. Dan begadang ya. Saya kira itu adalah kesiapan karakter. Tapi kalau kesiapan yang lainnya, ini kita harus melek teknologi. Jadi kita harus sadar gitu Bapak ya. Sadar teknologi. Tapi teknologi itu harus dimanfaatkan seperti yang saya katakan tadi, bijak gitu ya. Jangan dengan menggunakan AI kotak kita kosong. Kotak kita perlu olahraga, berpikir. Iya, kalau pakai AI berolahraga nggak atau gimana nih, berbahan ya? Kita tetap butuhkan itu, ya tetap kita butuhkan, tapi tidak ketergantungan. Gitu. Tetap harus seimbang ya Bapak ya. Jadi kalau masalah persiapan tuh lebih ke karakter ya Bapak ya, lebih ke karakter. Jadi kita harus siap mental juga ya Bapak ya. Wow, kita udah ngebahas banyak banget Bapak ya terkait kurikulum. Saya juga baru tahu nih kalau misalkan ternyata kurikulum sebenarnya nggak berubah ya Bapak ya. Nggak berubah, cuma emang mengikuti perkembangan zaman. Jadi lebih banyak campur tangan teknologi gitu Bapak ya. Pendekatan pembelajarannya yang baru. Pendekatannya ya. Jadi itu mungkin bisa disiapkan ya untuk para siswa-siswa yang akan naik kelas ya, tahun ajaran baru. Jadi serentak ya Bapak ya. Semua langsung pakai metode pembelajarannya ini langsung semua ya. Nah jadi itu ya teman-teman, kita tuh udah banyak banget belajar sama Bapak Mading. Bapak terima kasih sudah mau berdiskusi langsung dengan saya dan terima pada podcast kreasi kali ini ya Bapak ya. Kita udah belajar tentang kurikulum, terus kita udah ngomongin tentang teknologi, tentang AI itu ya Bapak ya. Habis itu ya sebenarnya itu sangat membantu ya Bapak ya. Nah sebelum episode ini berakhir ya Bapak ya, kira-kira Bapak ada nggak sih pesan buat para siswa, entah tuh di anak Sisma, anak SMA 7 Denpasar atau yang menonton ini, ada nggak pesan Bapak untuk mereka? Khusus anak-anak Sisma ya, jangan pernah berhenti belajar. Raih prestasi setinggi-tingginya, ya sebanyak-banyaknya,
dan kalau bisa terus bersaing sampai di tingkat internasional. Astungkara. Bawa nama baik SMA 7 Denpasar. Iya. Oke, ingat ya tuh dengar teman-teman. Tahun ajaran baru, prestasi baru. Ya prestasi baru ya banyak ya, pokoknya nilai itu harus tetap meningkat ya Bapak ya, walaupun dunia tuh berubah, zaman tuh berubah, tapi semangat belajar kita tidak boleh berubah teman-teman. Ya Bapak ya Anggi. Ya, oke teman-teman semuanya, inilah dia diskusi singkat santai kita bersama Bapak Made selaku perwakilan dari Disdikpora. Terima kasih banyak ya Bapak telah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih teman-teman sudah menonton episode spesial kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa nonton episode selanjutnya yang gak kalah spesial ya. Kalau gitu saya Renita, host pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!